Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Majelis Visual. Kali ini kita akan kembali merangkum alur cerita dari film Peaky Blinders episode 4. Buat kalian yang belum menonton episode sebelumnya, silakan untuk lihat playlist yang ada di channel ini. Oke, tanpa banyak bacot di awal, dan inilah dia Peaky Blinders episode 4. Film diawali dengan memperlihatkan ada Shelby dan Freddy yang sedang menaiki perahu. Kemudian Freddy terlihat memberikan uang dengan jumlah 200 pound yang diberikan oleh kedutaan Rusia untuk biaya revolusi. Kemudian Thomas terlihat sedang berjalan dan ia dihampiri oleh Jeremiah. Jeremiah adalah mata-mata Thomas, yang mana ia melaporkan apa yang ia lihat di lingkungan tersebut. Setelah Thomas memasuki rumahnya, terlihat di seberang jalan sekelompok orang menaiki kereta kuda. Di markas Thomas, semua anak buahnya sibuk dengan pekerjaan mereka. Namun ada seorang pria yang mengamuk karena ia telat memasang taruhan. Setelah itu Thomas dan Bibi Polly pergi untuk mengunjungi pub The Garrison karena akan mengadakan rapat bersama John. Setelah itu sekelompok orang yang menaiki kuda mendekati rumah Thomas, dan seorang anak kecil membukakan pintu untuk masuk. Kelompok itu merupakan klan Lee yang mana mereka akan merampok markas Peaky Blinders. Dan terlihat bahwa markas Peaky Blinders hanya dijaga oleh satu orang saja. Dan yang terjadi adalah di sisi lain, Thomas, Arthur, John, dan Bibi Polly mengadakan pertemuan. Di sini John mengatakan bahwa ia memiliki 4 orang anak dan ia membutuhkan seorang ibu untuk mengasuh anak-anaknya. Dan ternyata John akan menikahi seorang wanita yang bernama Lizzie Stark. Thomas, Arthur, dan Polly tertawa karena Lizzie Stark merupakan seorang pelacur dan tak mungkin John bisa menikahinya. Namun John marah dan mengatakan bahwa Lizzie telah berubah dan ia meminta restu kepada Thomas. Namun tiba-tiba seorang bocil datang dan mengatakan bahwa markasnya telah dirampok. Mereka pun bergegas pergi, dan ternyata markasnya telah porak-poranda. Dan Thomas menemukan alat pemotong kabel yang mana ia menjelaskan bahwa dulu ketika mereka berperang di Prancis, mereka membuat sebuah jebakan dengan granat dan meninggalkan alat pemotong kabel sebagai leluconnya. Mereka memperingatkan tidak boleh menyentuh apapun. Namun Thomas sadar bahwa jebakan ini diperuntukkan untuknya, dan ia segera pergi ke mobilnya yang mana di sana sudah ada adiknya yaitu Finn. Thomas bertanya bagaimana tadi Finn masuk. Finn menjawab bahwa ia masuk loncat lewat jendela. Thomas pun meminta Finn untuk keluar dari mobil dengan cara yang sama seperti tadi ia masuk. Namun Finn malah membuka pintu mobilnya dan Thomas segera mengambil granat tersebut dan melemparnya ke jalan. Setelah itu Thomas mengunjungi markas klan Lee untuk menyerah. Kemudian Thomas dipertemukan dengan seorang nenek pemimpin klan Lee. Thomas memberikan sebuah peluru yang bertuliskan Kime. Dan Thomas mengatakan bahwa ia perlu bantuan anak buahnya. Dan ia mengatakan bahwa Kimber bukanlah dalangnya, namun ada gajah yang jalankan balapan. Dan Thomas sudah mengumpulkan orang pintar, tapi ia juga membutuhkan orang kuat juga. Akan tetapi ketua klan Lee tidak mempercayainya. Dan Thomas memohon dengan mengatakan bahwa dari pihak ibunya mereka bersaudara. Scene berpindah memperlihatkan Freddy dan Ada. Ada bertanya perihal uang yang Freddy berikan waktu itu di London. Mengapa ia memberikan uang itu kepada Stanley Chapman sedangkan mereka di sini kesusahan? Ada bertanya kepada siapa Freddy setia dan mereka pun Di pub, Polly bertemu dengan Thomas. Thomas menerima sebuah surat yang berisi alamat Stanley Chapman yang telah menerima uang 200 pound. Kemudian Polly mengatakan bahwa ia memiliki strategi baru. Thomas bertemu dengan Campbell. Thomas mengatakan bahwa ia memiliki alamat Stanley Chapman yang telah menerima uang 200 pound dari pemerintah Rusia untuk biaya revolusi komunis. Dan itu lebih penting dibanding informasi tentang Freddy, karena apabila Campbell berhasil untuk menangkapnya, ia pasti akan mendapatkan medali. Tapi Thomas memberikan syarat dengan mengatakan ia ingin Campbell berjanji untuk membiarkan Freddy dan Ada meninggalkan kota ini. Campbell mengancam Thomas agar segera mengembalikan senjata yang telah ia curi karena Churchill telah mendesaknya. Dan apabila pemecatan Campbell lebih cepat dibandingkan Thomas mengembalikan senjata itu, Campbell mengancam akan membunuh seluruh keluarganya terkecuali akan menyisakan Finn karena akan dikirimkan ke penjara orang dewasa tempat pria menyukai anak kecil. Thomas yang emosi pun menodongkan pistolnya ke arah Campbell. Namun untungnya Thomas tidak jadi menembak Campbell. Keesokan harinya, Campbell bersama anak buahnya mendatangi kediaman Stanley dan mereka berhasil menemukan uang 200 pound itu sebagai buktinya. Dan mereka membawa Stanley ke kantor polisi. Dan mereka membawa Stanley. Di kantornya,
Anak buah Campbell mengatakan bahwa Stanley tidak mau buka suara tentang keberadaan Freddy. Campbell pun memintanya untuk mendesak Stanley agar ia mau memberikan informasi keberadaan Freddy dan istrinya. Di sisi lain, Freddy mengunjungi makam ibunya, dan di sana ternyata sudah ada Polly. Polly meminta Freddy agar segera pergi karena polisi akan menangkapnya, dan memberitahu Freddy bahwa Stanley sudah ditangkap dan akan memberitahu alamat rumahnya. Namun ternyata Freddy mengatakan bahwa Stanley tidak mengetahui alamatnya, dan mereka hanya membuang-buang waktu saja. Kembali ke penjara, Stanley yang sudah tak berdaya pun terus didesak untuk memberikan alamat Freddy, dan Campbell mengatakan untuk mendorongnya jikalau Stanley tetap bungkam. Di sisi lain, Thomas didatangi oleh Billy Kimber dan akuntannya. Billy dan Robert memasuki markas Peaky Blinders. Robert pun melaporkan bahwa Peaky Blinders telah melakukan pekerjaannya dengan baik. Ternyata maksud dari kedatangan Billy Kimber adalah untuk memberikan sebuah kertas yang berisi izin taruhan legal, dan itu dikeluarkan oleh Dewan Pengawas. Mendengar hal itu, semua orang terlihat sangat senang. Kemudian Grace melakukan aksinya. Ia mencari informasi tentang keberadaan senjata BSA. Grace menyarankan tempat untuk menyimpan rokok hasil curiannya agar tidak cepat basi. Arthur pun mengatakan Thomas menyimpan barang terlarang di dekat jangkar kapal minyak, dan tempatnya berada di persimpangan agar banyak jalan keluar. Informasi itu langsung didengar oleh Campbell dan langsung mendatangi beberapa gudang sesuai informasi yang Grace dapatkan. Namun ternyata mereka tidak menemukan barang yang mereka cari. Pada saat Grace akan pulang dari pub, ia sangat terkejut karena Thomas sudah berada di belakangnya dan mengatakan bahwa Grace terlalu banyak bertanya tentang bisnisnya. Grace mengira bahwa Thomas telah mengetahui siapa Grace sebenarnya. Thomas mengajak Grace ke sebuah gereja. Di sana Thomas bertanya apakah Grace Katolik, dan Grace menjawab iya. Thomas pun berkata bahwa ia membutuhkan seseorang untuk bisnisnya, seperti Kimber yang memiliki Robert, dan ia melihat potensi yang dimiliki oleh Grace yang mana Thomas ingin Grace untuk bekerja sebagai akuntan bisnisnya. Setelah itu, Thomas mendatangi Lizzie dan mengajak untuk naik ke mobilnya. Thomas mengeluarkan sejumlah uang untuk kado pernikahan John dengan Lizzie, dan ternyata selama 2 tahun terakhir, Lizzie adalah pelacur yang selalu melayani Thomas. Lizzie mengatakan bahwa ia sekarang sudah berubah dan akan serius menikah dengan John. Thomas mengetes Lizzie dengan mengajak beradu mekanik untuk yang terakhir kalinya. Mendengar tawaran itu, Lizzie menerimanya dan menandakan bahwa dirinya belum berubah seperti apa yang ia katakan. Thomas pun mengusirnya dan membuat Lizzie marah. Kemudian Grace kembali bertemu dengan Campbell di sebuah museum. Grace mengatakan bahwa sekarang ia bekerja sebagai akuntan untuk geng Peaky Blinders. Campbell memperingatkan Grace agar berhati-hati menjalankan misi ini. Kembali ke Thomas, ia menemui John dan mengatakan tentang apa yang ia lakukan, di mana Lizzie ternyata belum berubah sepenuhnya karena masih mau melayani Thomas untuk adu mekanik. Namun Thomas tetap memberikan keputusan sepenuhnya kepada John. Thomas mengunjungi The Garrison dan memberikan surat tanda tangan kontrak kepada Grace. Grace yang senang pun menawarkan sebuah minuman terbaik yang berada di sana. Namun Thomas menolaknya dan menyuruh Grace untuk membuka minuman tersebut nanti untuk hari spesial. Thomas pun menyuruh Grace untuk memberikan sebuah undangan ke tempat persembunyian ada. Pada saat Thomas di rumah, ia terkejut karena mendengar sesuatu di dalam kamarnya. Namun ternyata itu adalah John yang sedang galau karena gagal menikah dengan wanita pujaannya. Thomas pun menghibur John dan menyuruhnya menggunakan pakaian terbaiknya untuk besok karena akan menyelesaikan peperangan terakhir dengan Clan Lee. Keesokan harinya, anggota Peaky Blinders bersiap dengan senjatanya. Namun John terkejut dan marah karena mereka menyelipkan sebuah bunga di jasnya dan telah menjodohkan John dengan wanita dari keluarga Lee. Thomas memohon kepada John agar menerimanya agar peperangan antara Peaky Blinders dan Clan Lee dapat diselesaikan. Dengan terpaksa, John pun menerima perjodohan tersebut. Namun apakah kalian tahu, ternyata wanita yang dijodohkan dengan John sangat cantik dan itu membuat John kembali tersenyum. Ketika acara itu berlangsung, ada hadir di sana. Pesta pernikahan itu pun digelar. Mereka bersenang-senang. Ada yang dalam keadaan mabuk pun berjoget sampai tak terkendali. Dan akibat hal itu, Ada mengalami pecah ketuban yang mana Thomas segera membawa Ada ke sebuah bidan atau apalagi itu tempat untuk membantu persalinan ya. Pada saat Ada sedang berjuang melahirkan seorang bayi, para pria melanjutkan partinya di dalam pub. Freddy yang mendengar Ada akan melahirkan pun berlari untuk menemani istrinya. Dan alhamdulillah, bayi tersebut selamat dan ia adalah seorang pria. Ada dan Freddy pun terlihat sangat bahagia. Namun kebahagiaan mereka harus pupus karena beberapa polisi datang dan menangkap Freddy. Polly yang emosi pun segera mendatangi Thomas dan marah kepadanya karena menganggap Thomas telah berbohong. Dan film pun berakhir. Nah, itu dia alur cerita dari film Peaky Blinders episode 4. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, semoga kalian terhibur. Saya dari Majelis Visual undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.